bagaimana mereka pulang dari ibadah hajinya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya tanpa dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang haji, tidak salah jika sebagian ulama mengatakan haji itu sebagai sebuah madrasah yang setiap mereka yang mengambil kurikulum madrasah haji ini tadi, dia akan keluar sebagai alumni dengan bertambah Islam dan imannya. Semakin baik akhlak dan perangai dan perilakunya, semakin bagus sikapnya, dan kita tahu betapa besar anugerah dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia, menyampaikan kepada mereka agar menunaikan ibadah haji, apa yang akan mereka peroleh? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Umumkanlah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, sehingga nanti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang kendaraan. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Kita perhatikan ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana di dalam surat Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa para jamaah haji itu mereka datang ke sana untuk menyaksikan manfaat-manfaat mereka. Perhatikan firman Allah ini, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi' untuk mereka. Manafi' ini jamak dari manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ini pun tanpa alif lam, artinya menunjukkan bahwa jumlah manfaat yang Allah berikan di dalam ibadah haji adalah manfaat yang unpredictable jumlahnya, yang terprediksi dan yang tidak terprediksi, yang jumlahnya tidak akan mungkin manusia membatasi dan mengumpulkannya. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari situ kita menyadari bahwa ketika seseorang dia di dalam menunaikan ibadah haji, dia menegakkan segala rukun, wajibnya, dan menjaga semua syarat dan ketentuannya. Dia menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dan mengurangi nilai-nilai ibadah hajinya. Dan kemudian dia meresapi segala manfaat yang dia akan peroleh. Maka jangan heran bagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji dengan baik, haji yang baik tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tabi'ul hajj wal umrah. Ikutilah ibadah haji dengan ibadah umrah, karena keduanya ini mengikis habis dosa dan kefakiran sebagaimana api mengikis habis kotoran yang ada pada besi. Otomatis mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji ini dan mereka memahami setiap makna yang mereka jalani dari ibadah umrah ini, dari ibadah haji dan umrahnya, yang mereka kemudian menangkap itu dan mereka menunaikannya dengan benar. Mereka menjalankan semua yang Allah wajibkan kepada mereka dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah haji tersebut. Dan juga kemudian mereka mencoba menyaksikan, liyashhadu, kata Allah Subhanahu agar mereka menyaksikan. Dan lam di sini dijelaskan oleh para ulama sebagai lamu ta'lil, yang menunjukkan supaya mereka menyaksikan manfaat untuk mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah haji tidak cukup mereka menjalani begitu saja tanpa hadirnya hati, tanpa kesadaran, tanpa pemahaman bahwa di balik ibadah haji yang besar yang mereka jalani ini, di situ ada manfaat-manfaat besar. Yang di antara manfaat besarnya, saudaraku fillah, adalah bagaimana seseorang itu disucikan hati dan jiwanya. Bagaimana mereka pulang dari ibadah hajinya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya tanpa dosa. Dan itu akan tercermin bagaimana seseorang pulang haji dari menunaikan kebaikan-kebaikan ini, dan kebaikan-kebaikan itu menularkan kebaikan-kebaikan baru yang lainnya. Dia keluar dari suatu amalan baik yang sangat sempurna, yang luar biasa, ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang paling paripurna. Setelah itu
dia lahir kembali menjadi seorang yang jauh dengan lebih baik, lebih bersih jiwa dan hatinya, lebih santun akhlak dan perangainya, lebih melek terhadap tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih paham akan tujuan hidupnya, menyadari bahwa yang semua yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebaikan haji ini melahirkan kebaikan-kebaikan baru, itu di antara ciri bahwa seseorang itu telah mendapatkan haji mabrur. Karena di antara balasan suatu kebaikan adalah lahirnya kebaikan-kebaikan baru. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Maka ketika seseorang itu menunaikan ibadah hajinya dengan hati yang bersih, dengan harta yang bersih, dengan jiwa yang bersih, dan kemudian dia melaksanakannya dengan baik dan benar, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan pulang dari hajinya itu dengan hati yang baru, dengan jiwa yang baru, dengan amalan-amalan baru yang itu terefleksikan di dalam setiap sisa hidupnya sepulang dari ibadah haji. Dari situ seseorang akan menyadari apakah hajinya mabrur atau tidak. Barakallahu fiikum.